Elektabilitas Anies Baswedan masih berada di belakang calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan juga capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Berdasarkan survei dari SMRC yang dirilis dengan hasil survei bertajuk Tren Elektabilitas Bakal Calon Presiden yang dipresentasikan Direktur Riset SMRC Denny Irvani melalui kanal YouTube mereka pada hari Rabu lalu mencatat bahwa dukungan Anies Baswedan dari publik sebesar 20,4%. Sementara Prabowo Subianto sebesar 33,6% dan Ganjar Pranowo sebesar 35,9%. Denny menjelaskan bahwa populasi survei adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yaitu berusia 17 tahun atau lebih. Sementara sampel basis sebanyak 3.710 responden dipilih secara random dari populasi tersebut dengan jumlah yang proporsional di setiap provinsi. Survei ini menemukan simulasi 3 nama. Posisi pertama diduduki Ganjar Pranowo dengan dukungan sebesar 35,9%. Sementara itu, Prabowo Subianto menyusul dengan 33,6%. Anies Baswedan berada di urutan ketiga dan hanya memperoleh dukungan sebesar 20,4%. Namun ada sekitar 10,1% yang belum menjawab. Menurut Denny, suara Ganjar dan Prabowo di simulasi 3 nama ini seimbang dan tidak berbeda signifikan karena selisihnya kurang dari 2 kali margin of error. Denny menjelaskan bahwa dalam 2 tahun terakhir, dari Mei 2021 ke Agustus 2023, dukungan pada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 35,9%. Sementara Prabowo stagnan dari 34,1% menjadi 35,6%. Di samping itu Anies Baswedan cenderung turun dari 23,5% menjadi 20,4%. Sementara untuk simulasi head-to-head antara 2 nama Ganjar versus Anies, Ganjar mendapatkan dukungan 49,6%, unggul signifikan atas Anies Baswedan yang mendapat dukungan 32,8%. Dan yang belum tahu sekitar 17,6%. Sementara itu, bila bersaing antara Prabowo versus Anies, Prabowo mendapatkan dukungan sebesar 52%. Unggul signifikan atas Anies yang mendapat dukungan 30,2%. Dan yang belum tahu sekitar 17,8%. Jadi responden kita tanyakan pilihan kepada calon presiden jika yang maju hanya 3 nama, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah, jika 3 nama ini yang maju sebagai calon presiden dan pemilihan diadakan ketika survei, Ganjar mendapat 35,9%, ya. Kemudian Prabowo Subianto 33,6%, Anies 20,4%, dan yang belum tahu ada 10,1%. Lagi-lagi Mas Aidiman, ini juga selisihnya sangat ketat antara Ganjar dan Prabowo. Selisihnya hanya 2,3%, gitu ya. Di bawah margin of Di error. bawah selisih 2 kali margin of error yang kita butuhkan untuk bisa menyimpulkan secara meyakinkan apakah memang unggul atau tidak. Tetapi keduanya kita bisa yakin unggul secara meyakinkan atas Anies Baswedan, ya, 20,4%. Nah, ini trennya. Kemudian kita lihat juga bagaimana fluktuasi, bagaimana dinamika dukungan kepada ketiga calon. Kalau 2 tahun yang lalu pada Mei 2021 Pak Prabowo yang warna kuning itu berada di atas 34,1%, lalu Ganjar nomor 2, Anies nomor 3. Sekarang posisinya itu Ganjar di atas, lalu Prabowo dengan jarak yang sangat ketat, dan Anies nomor 3. Sempat Anies misalnya berada di atas Prabowo sedikit gitu ya, walaupun tidak besar, 28,1% banding 26,1% pada survei Desember.
bahkan selisih 2% juga pada survei. Ya, 2 kali survei di bulan Desember itu sangat ketat. Ya. Tapi masuk pada 2023, Anies dan Prabowo itu sudah berpisah kira-kira. Prabowo menguat dari Desember ke Agustus ini, sementara Anies cenderung melemah, gitu ya, cenderung melemah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.